Banyak orang mencari rezeki dengan cemas, seolah hidup ini perlombaan yang harus dimenangkan. Mereka berlari tanpa henti, berpikir semakin keras bekerja, maka semakin besar pula yang didapat. Tapi di balik semua usaha itu, ada yang sering terlupa, yaitu keadaan hati. Sebab rezeki bukan hanya hasil dari kerja keras tangan, tapi juga buah dari getaran batin yang selaras dengan keyakinan. Ketika hati dan tindakan berjalan di arah yang berbeda, hasilnya pun menjadi jauh dari ketenangan. Ada orang yang bekerja siang malam, tapi hatinya penuh ketakutan dan keluhan. Ia bergerak, tapi tidak benar-benar hadir dalam setiap langkahnya. Energinya tersebar dalam kekhawatiran dan perbandingan, bukan dalam ketulusan. Maka meski hasilnya datang, jiwanya tetap terasa kosong. Sebaliknya, ada pula yang langkahnya sederhana, tapi setiap tindakannya dipenuhi rasa syukur dan niat baik. Rezekinya mungkin tidak selalu besar, tapi hatinya damai, dan dari kedamaian itu, hidupnya mengalir dengan keindahan yang sulit dijelaskan. Rezeki sejati bukan tentang jumlah yang diterima, tapi tentang rasa cukup yang dirasakan. Ketika energi hatimu dipenuhi rasa percaya, usaha sekecil apapun akan membawa hasil yang berkah. Tapi jika hatimu penuh ragu, sebesar apapun langkahmu akan terasa berat. Energi yang keluar dari hati akan menarik hal yang sepadan, karena kehidupan tidak hanya mendengar apa yang kau ucapkan, tapi merespons apa yang kau pancarkan. Setiap niat, ucapan dan tindakan menyimpan getaran yang halus yang tak selalu terlihat tapi bisa dirasakan. Jika hati dan perbuatanmu menyatu, alam pun bergerak membantumu. Namun jika hatimu berseberangan dengan langkahmu, hidup pun seolah menjauh. Maka sebelum kau berlari mengejar hasil, periksa dulu arah batinmu. Apakah langkahmu didorong oleh keyakinan atau oleh ketakutan kehilangan? Disitulah rezeki sejati dimulai, dari keseimbangan yang tenang antara niat dan tindakan. Karena rezeki bukan datang dari tanganmu, tapi melalui tanganmu. Ia mengalir lewat jalan yang selaras dengan energi yang kau ciptakan. Ketika hati, niat, dan tindakan berpadu dalam satu irama, hidup pun membuka pintu-pintu yang sebelumnya tak terlihat. Di saat itu, kau akan mengerti bahwa rezeki bukan sekadar hasil, tapi cerminan dari kedalaman jiwamu sendiri. Syukur adalah energi yang paling murni, yang mampu menarik kebaikan tanpa perlu dicari. Saat hatimu tulus berterima kasih atas apa yang sudah ada, semesta pun membuka pintu untuk hal-hal baru datang dengan caranya sendiri. Bukan karena kau memaksanya, tapi karena kau sudah selaras dengannya. Rasa cukup menciptakan ruang bagi kelimpahan, sebab yang selalu merasa kurang akan terus memancarkan kekosongan, sedangkan yang bersyukur menarik kehidupan untuk datang lebih dekat. Banyak orang menunggu sesuatu untuk disyukuri, padahal syukur sejati dimulai sebelum hasil datang. Ia bukan reaksi, tapi keadaan batin. Saat kau belajar bersyukur atas langkah yang sedang dijalani, bukan hanya atas hasilnya, energi itu berubah menjadi magnet yang memanggil rezeki. Hidup akan selalu memberi lebih pada mereka yang menghargai apa yang telah diberi. Karena dalam rasa terima kasih, ada pesan halus kepada semesta bahwa kau siap menerima lebih banyak dengan penuh kesadaran. Syukur juga menenangkan pikiran yang terbiasa khawatir. Ia menggantikan rasa takut dengan rasa percaya. Setiap kali kau memilih bersyukur, kau menyalakan cahaya kecil di dalam dirimu, dan cahaya itu menarik cahaya lain untuk datang. Kau tidak lagi sibuk menghitung kekurangan, karena matamu kini mampu melihat keindahan dari hal-hal sederhana. Disitulah letak kekayaan sejati, bukan pada banyaknya yang dimiliki, tapi pada luasnya hati yang mampu menerima apa adanya. Ketika hati bersyukur,
tindakan pun menjadi ringan. Kau tidak lagi bekerja karena takut miskin, tapi karena cinta pada proses. Kau tidak lagi mencari hasil, tapi menikmati perjalanan. Energi semacam itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Orang yang bekerja dengan hati yang bahagia selalu menarik kebaikan tanpa sadar. Mereka tidak sibuk mengejar, tapi justru dikejar oleh keberkahan. Karena alam semesta mengenali frekuensi dari ketulusan. Maka, jika kau ingin hidupmu dipenuhi rezeki, jangan hanya berdoa untuk diberi lebih, tapi belajarlah untuk mensyukuri yang sudah ada. Syukur bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari kelimpahan. Karena ketika kau benar-benar bersyukur, energi hatimu dan tindakanmu menyatu, dan dari sana pintu-pintu rezeki terbuka tanpa kau sadari. Segala sesuatu di dunia ini bergerak dalam frekuensi energi. Setiap pikiran, niat, dan tindakanmu memancarkan getaran yang akan menarik hal-hal sejenis. Maka ketika hatimu dipenuhi niat baik dan keikhlasan, kehidupan pun merespons dengan cara yang penuh keajaiban. Kau mungkin tidak langsung melihat hasilnya, tapi perlahan, orang-orang, kesempatan, dan keberkahan mulai datang, seolah semesta sedang menyusun jalan agar semuanya berjalan sesuai waktu yang tepat. Namun bila hatimu penuh keluhan dan prasangka, energi yang terpancar pun menjadi berat. Kau bisa saja bekerja keras, tapi langkahmu terasa lambat, seolah ada sesuatu yang menghambat tanpa sebab, padahal yang menghalangi bukan dunia luar, melainkan getaran dalam dirimu sendiri. Hidup tidak menghukum, ia hanya memantulkan apa yang kau pancarkan. Maka jika kau ingin menerima kebaikan, mulai pancarkan kebaikan, meski dari hal yang sederhana. Energi baik lahir dari hati yang bersih. Ia tidak datang dari ambisi, tapi dari niat yang tulus. Saat kau memberi tanpa pamrih, menolong tanpa mengharap balasan, atau bekerja dengan cinta, energi itu menyebar tanpa batas. Dan seperti angin yang membawa aroma bunga, energi itu akan kembali padamu dalam bentuk yang tak terduga. Mungkin lewat pertolongan seseorang, rezeki yang datang tiba-tiba, atau kedamaian yang menenangkan hati. Rezeki bukan sekadar hasil dari perhitungan, tapi hasil dari getaran niat. Saat niatmu baik, jalanmu menjadi ringan. Kau tidak perlu berlari terlalu cepat, karena hidup akan menyesuaikan langkahmu dengan kebersihan hatimu. Kadang rezeki datang bukan karena usaha yang berlebihan, tapi karena hati yang tidak lagi menuntut. Semakin tulus kau melangkah, semakin terbuka jalan di depanmu. Energi baik selalu tahu jalan pulang kepada pemiliknya. Maka jadikan setiap hari kesempatan untuk memancarkan kebaikan. Ucapkan kata yang menenangkan, lakukan hal kecil dengan cinta, dan jagalah niatmu tetap bersih, karena setiap getaran kecil dari hatimu sedang menciptakan aliran besar yang akan kembali kepadamu. Saat hati, niat, dan tindakanmu selaras dalam kebaikan, hidup pun akan memantulkan keindahan yang sama, dan rezeki akan datang tanpa kau duga, dengan cara yang lembut dan penuh makna. Kadang tanpa sadar, kita menganggap doa hanya sebatas kata yang diucapkan di antara dua tangan yang terangkat. Padahal dalam diam, setiap tindakan pun bisa menjadi doa yang paling tulus. Cara kita bekerja, berbicara, dan memperlakukan orang lain adalah bentuk doa yang hidup. Ketika hatimu hadir dalam setiap langkah, dunia pun mendengar getaran niatmu. Kau tidak perlu banyak bicara, karena kehidupan mengerti bahasa keikhlasan yang tidak diucapkan. Doa bukan hanya permintaan yang naik ke langit, tapi juga energi yang turun melalui tindakan. Saat kau bekerja dengan niat yang benar,
Ketika kau menolong tanpa pamrih dan memberi tanpa perhitungan, setiap gerakmu adalah permohonan halus kepada semesta. Dan semesta menjawab bukan dengan suara, tapi dengan arah. Tiba-tiba kau dipertemukan dengan orang yang tepat, dibukakan jalan yang kau butuhkan, dan diberi ketenangan yang bahkan tidak pernah kau minta. Ketika tindakanmu menjadi doa, maka setiap usaha berubah menjadi ibadah. Tidak lagi terasa berat, karena kau tahu apa yang kau lakukan bukan untuk hasil, tapi sebagai wujud cinta dan rasa syukur. Kau mulai bekerja dengan tenang, berbicara dengan hati, dan menebar kebaikan tanpa pamrih. Energi semacam ini begitu kuat, karena ia tidak lagi menuntut, melainkan mengalir dengan keyakinan bahwa setiap hal kecil yang dilakukan dengan niat baik pasti berbalas. Hidup pun menjadi lebih ringan ketika kau menyadari bahwa doa tidak selalu diucapkan dengan kata. Kadang ia hadir dalam cara kau menahan marah, cara kau memaafkan, atau cara kau memilih diam saat bisa membalas. Semua itu adalah bentuk doa yang berwujud perbuatan. Dan seperti air yang menetes terus ke batu, setiap tindakan kecil yang kau lakukan dengan hati akan membentuk aliran besar yang membawa berkah tanpa disadari. Maka mulai hari ini, jangan pisahkan antara doa dan tindakan. Bekerjalah dengan niat yang jernih, berbicaralah dengan kelembutan, dan berbuatlah dengan cinta. Karena ketika tindakanmu menyatu dengan hatimu, doa bukan lagi sesuatu yang kau panjatkan, melainkan sesuatu yang kau jalani. Disitulah rezeki mengalir, lembut, tenang, dan pasti. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan itu bukan tanda kegagalan. Kadang arus kehidupan membawa kita ke arah yang tidak kita harapkan, tapi justru di sanalah pelajaran terbaik disembunyikan. Orang yang memaksa melawan arus akan cepat letih, tapi mereka yang belajar mengikuti aliran dengan kesadaran akan menemukan kedamaian. Karena hidup bukan tentang melawan, melainkan tentang belajar menari di antara arus yang terus berubah. Ketika kau selaras dengan kehidupan, segala sesuatu mulai terasa ringan. Kau berhenti mempertanyakan mengapa sesuatu terjadi, dan mulai memahami maknanya. Kau berhenti berfokus pada apa yang hilang, dan mulai melihat apa yang sedang tumbuh. Energi semesta bekerja dengan ritmenya sendiri, dan tugasmu bukan untuk mengatur, tapi untuk percaya. Saat kau percaya, langkahmu akan selalu diarahkan ke tempat yang tepat, bahkan jika jalan itu tidak terlihat jelas. Arus kehidupan tidak pernah salah. Ia membawa setiap jiwa ke pelabuhan yang sudah disiapkan untuknya. Namun banyak yang tenggelam bukan karena arus terlalu deras, tapi karena hatinya terlalu ingin mengontrol. Mereka lupa bahwa laut yang luas lebih tahu kemana arah angin bertiup. Ketika kau menyerahkan hatimu pada keikhlasan, hidup mulai menuntunmu, bukan menenggelamkanmu. Di sanalah kebijaksanaan sejati lahir, dari keberanian untuk mempercayai arus yang kau jalani. Selaras bukan berarti pasif, tapi tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk menunggu. Ada saat untuk berjuang dan saat untuk melepaskan. Saat kau memahami ritme ini, hidup tidak lagi terasa menekan, karena hatimu sudah seirama dengan kehidupan itu sendiri. Kau tidak lagi terburu-buru, karena kau tahu setiap hal indah datang pada waktunya. Maka jangan melawan kehidupan, tapi berdamailah dengannya. Bekerjalah dengan hati yang tenang, bersyukurlah atas setiap langkah, dan percayalah bahwa apapun yang terjadi sedang menuntunmu pada sesuatu yang lebih baik. Ketika hati, niat, dan tindakanmu sejalan dengan arus kehidupan, rezeki datang bukan sebagai hasil dari perjuangan yang keras, tapi sebagai aliran alami
dari keseimbangan yang kau ciptakan dalam dirimu sendiri. Rezeki bukan sesuatu yang datang dari luar tanpa alasan. Ia adalah cermin dari apa yang ada di dalam dirimu. Apa yang kau tanam dalam pikiran, niat, dan perasaan akan tercermin dalam bentuk rezeki yang datang. Bila hatimu dipenuhi rasa takut dan kekurangan, maka dunia pun memperlihatkan hal yang sama. Tapi bila hatimu dipenuhi kepercayaan, rasa syukur, dan niat baik, maka hidup pun memberi dengan cara yang indah dan tak terduga. Setiap orang memancarkan energi yang unik, dan energi itu berbicara kepada kehidupan. Kau tidak perlu mengucapkan banyak hal, karena semesta memahami bahasa getaran. Ia tidak mendengar keluhan, tapi merespons keyakinan. Ia tidak menilai dari seberapa keras kau berdoa, tapi dari seberapa dalam hatimu percaya. Maka bila rezeki terasa tertahan, jangan buru-buru mencari di luar. Lihatlah ke dalam, mungkin ada keyakinan yang melemah atau ketakutan yang belum kau lepaskan. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk materi. Kadang ia hadir sebagai kesehatan, kedamaian, atau kemudahan yang datang tanpa sebab. Jika hatimu jernih, kau akan melihat bahwa kehidupan selalu memberimu sesuatu, bahkan di saat kau merasa kekurangan. Tetapi bila hatimu gelap oleh rasa tidak puas, semua nikmat pun tampak seperti kekurangan. Maka bukan jumlah rezeki yang membuatmu kaya, tapi cara hatimu memandang setiap anugerah yang datang. Energi diri yang bersih tidak bisa dipalsukan. Ia terasa dari cara seseorang berjalan, berbicara, dan memperlakukan sesama. Orang yang hatinya ikhlas memancarkan cahaya yang menenangkan, dan rezeki mudah datang kepadanya karena hidup menyukai keseimbangan. Seperti air yang mengalir ke tempat yang rendah, berkah pun mengalir menuju hati yang rendah hati. Maka jagalah energi dalam dirimu tetap jernih, agar segala sesuatu yang datang menjadi pantulan dari ketenangan itu sendiri. Ketika kau menyadari bahwa rezeki hanyalah cermin dari energi dirimu, maka cara pandangmu terhadap hidup berubah sepenuhnya. Kau berhenti memaksa, berhenti membandingkan, dan mulai memperbaiki dalam. Karena semakin baik energi di dalam dirimu, semakin indah pula pantulan yang muncul di luar. Rezeki sejati bukanlah hasil dari kejaran, tapi akibat dari keseimbangan antara hati yang tenang dan tindakan yang tulus. Ketika hati dan tindakan menyatu, hidup berubah menjadi aliran yang lembut dan penuh makna. Kau tidak lagi merasa terburu-buru, tidak lagi gelisah menunggu hasil. Setiap langkah terasa cukup, karena kau tahu bahwa yang datang kepadamu selalu sesuai dengan energi yang kau pancarkan. Rezeki bukan lagi hal yang harus dikejar, tapi sesuatu yang hadir dengan sendirinya, mengikuti irama ketenangan yang tumbuh di dalam dirimu. Hidup menjadi mudah ketika kau berhenti menuntut dan mulai mempercayai. Kau belajar memahami bahwa setiap kejadian, sekecil apapun, adalah bagian dari rancangan yang lebih besar. Ketika hatimu selaras, kau tidak lagi berjuang melawan arus, tapi mengalir bersama kehidupan. Kau tidak lagi terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan, karena kau tahu bahwa setiap langkah yang dijalani dengan kesadaran akan selalu membawa kebaikan. Hati yang selaras adalah pintu bagi rezeki yang sejati. Ia tidak lagi berfokus pada seberapa banyak yang didapat, tapi seberapa dalam rasa syukur yang dirasakan. Kau mulai melihat keberkahan di tempat yang dulu kau abaikan, menemukan keindahan dalam hal sederhana, dan merasakan ketenangan dalam keadaan yang dulu tampak sulit. Rezeki ternyata tidak selalu tentang memiliki lebih, tapi tentang merasa cukup, damai, dan penuh cinta dalam apa yang ada. Ketika hati dan tindakan berjalan seiring,
kehidupan menjadi seperti tarian yang indah. Tidak lagi ada pertentangan antara ingin dan menerima, antara bekerja dan berserah. Kau memahami bahwa semua hal terjadi pada waktunya, dan tugasmu hanyalah menjaga agar energi dalam dirimu tetap jernih. Di saat itu, segala yang baik datang tanpa perlu kau kejar, karena hidup selalu memberikan pada mereka yang siap menerimanya dengan hati terbuka. Dan pada akhirnya, kau akan mengerti bahwa rezeki bukan hadiah yang datang dari luar, tapi pantulan dari kedamaian di dalam dirimu sendiri. Saat hati, niat, dan tindakanmu menyatu dalam satu keselarasan, hidup tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang harus dikendalikan, melainkan sesuatu yang dijalani dengan lembut. Disitulah rezeki sejati mengalir, tenang, pasti, dan tak pernah terlambat.